Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua, sahabat IBN TV, jumpa lagi bersama DI Podcast. Tentunya dengan saya Devri yang akan menemani teman-teman semua dalam pembahasan podcast pada hari ini. Dan hari ini DI Podcast akan membahas tentang yang kemarin tuh lagi hangat tuh isu tuh, yang mungkin di berita hampir di semua channel berita dibahas tuh tentang lembaga filantropi ya. Dan kali ini kita akan membahas nih tentang salah satu lembaga filantropi yang ada di Indonesia, dan tentunya saya sudah ditemani oleh salah seorang direktur daripada salah satu lembaga filantropi tersebut, yaitu lembaga filantropi IBN, Indonesia Bisa Ngaji. Ya, di sini sudah ada Ustadz Abu. Assalamualaikum Ustadz Abu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bang Devri sehat? Alhamdulillah, saya Alhamdulillah. always. Iya. Tapi melelahkan tidak Tad dari Subang ke sini? Oh iya, alhamdulillah. Subang, Bandung, ya lumayan lah gitu. Ya. Tapi karena memang sudah beberapa bulan ya? ke belakang sudah biasa seperti itu, jadi ya dinikmati saja. Asik. Dinikmati Ya, sebagaimana nikmati. kita menikmati secangkir kopi. Ya alhamdulillah, tapi kopinya nggak ada. Kode orang. Masya Allah ya. Ya seperti kita tahu Ustadz Abu ini adalah salah satu ustadz juga ya, yang suka memberikan pengajaran tausiah dakwah juga ya. Dan di sisi lain beliau diamanahi untuk memanage salah satu lembaga filantropi, yaitu IBN, Indonesia Bisa Ngaji. Ya insya Allah akan kita kupas tuntas bahas apa sih IBN ya. Mari kita langsung tanyakan kepada beliau selaku yang memimpin ya, mengelola lembaga tersebut. Ustadz Afwan, Ustadz, IBN ini kenapa sih harus IBN? Kenapa terbentuk? Latar belakangnya apa sih Ustadz? Ya. IBN, ya. IBN itu singkatan dari Indonesia Bisa Ngaji. Ngaji. Ya. Oke. Jadi bukan Indonesia Bisa Nyandung, ya. Nyandung. Nyandung itu ya itulah ya. Paham. Indonesia Bisa Ngaji. Jadi sesuai dengan namanya, Indonesia Bisa Ngaji itu di latar belakangi kita mendapati sebuah fakta bahwa Indonesia itu jumlah populasi muslimnya paling besar di dunia, gitu ya. Oh gitu. Paling besar di dunia. Bukannya gitu. Arab? Ya, Arab itu kan banyak negara di antara mereka itu kan ada Arab Saudi, ada Qatar, ada Libya, bahkan negara Arab itu kan ada di dua benua Afrika dan Asia Barat gitu ya. Nah, Indonesia itu sekali lagi jumlah populasi muslimnya sangat besar gitu. Tapi yang sangat disayangkan, ternyata gitu dengan jumlah muslim yang besar itu, kaum muslim Indonesia itu tidak hidup dengan nuansa yang kequranan, nuansa yang Qurani begitu Tidak, ya. Afwan, tidak Islami mungkin ya? Ya, begitulah ya, saya kira-kira. langsung Ya. Kurang lebih begitulah ya gitunya. Nah, dan faktanya lagi begitu ya. Selain itu gitu ya, jangankan untuk bisa hidup sesuai dengan Quran gitu, membacanya saja kaum muslimin itu banyak yang belum mampu. Ya, fakta itu lebih dari 50% gitu. Muslim Indonesia itu belum bisa membaca Al-Qur'an. Artinya dari sekian juta Ya, ada setengahnya. setengahnya lebih gitu. Lebih? Bahkan ada yang lebih parah itu sampai 65% gitu ya. Jumlah kaum muslimin Indonesia itu nggak bisa baca Quran. Oke. Gitu. Dan nggak bisanya itu benar-benar nggak bisa gitu, buta huruf Blank, aksara Al-Quran gitu. Blank, Ya, tidak bisa membedakan mana huruf ba, mana huruf ta, mana huruf sa. Ya itu bentuknya sama kan gitu ya, cuma beda titik saja gitu. Nah, itu tidak bisa membedakan gitu. Nah, ini yang menjadi keprihatinan kita. Makanya tidak berlebihan kalau ada yang mengatakan bahwa Indonesia itu sekarang darurat gitu ya, darurat buta huruf Al-Quran gitu. Ya, memang seperti itu begitu. Faktanya memang seperti Faktanya itu ya. memang seperti itu. Mau Banyak, ditutup-tutupi juga nggak bisa. iya, banyak kaum muslimin Indonesia yang belum bisa membaca Al-Quran gitu ya, buta huruf Al-Quran. Ngeri ya. Gitu. Jadi jangankan mau membaca begitu, mau memahami gitu, apalagi mengamalkan. Pintu pertamanya saja gitu, pintu pertama untuk bisa dekat dengan Al-Quran saja tidak bisa begitu. Oke. Tapi kan dari kasus ini tentunya ada penyebab, Tad.
Ya nggak semerta. Artinya kan kalau lihat sekarang sebenarnya kalau kita mau niat nih baca Quran, download di handphone juga jadi. Kan? Artinya kalaupun yang sudah berkemampuan beli pun bisa. Kalaupun kita mencari pengajar ya untuk di kota sendiri kan banyak. Ya. Sementara kendala yang dihadapi itu seperti apa sih? Ya, Sampai banyak akhirnya bisa faktor sendiri? gitu, banyak faktor yang menyebabkan kaum muslimin Indonesia ini tidak bisa membaca Al-Qur'an begitu ya. Satu misalnya peran guru. Ya. Oke. Sekarang guru Al-Qur'an mana yang misalnya dia guru ngaji pelosok mana yang digaji misalnya gajinya UMR. Gitu. Ada nggak guru ngaji yang diupah dengan upah UMR atau 2 kali UMR misalnya? Oh, emang nggak ada gitu? Ya, coba tunjukkan gitu ya. Guru ngaji kampung gitu yang dia diupah dengan upah UMR begitu ya. Kecuali guru ngaji sekolah ya, guru ngaji sekolah Nah, itu IT kan beda gitu, itu lagi. beda. Itu Ini kan guru sudah ngaji masuk. pelosok, guru ngaji kampung gitu yang memang mereka mengajar 20-an tahun begitu. Sudah bertahun-tahun, 20-an tahun tapi ya nasib kayak gitu. Nah, inilah yang menyebabkan sebetulnya ada orang yang ingin banyak mengajarkan, ada orang-orang para guru-guru Quran yang ingin mengajarkan Al-Quran, tapi mereka punya kehidupan ya, punya istri, Betul. gitu ya, punya anak-anak Artinya yang ada tanggung harus jawab lah tadi ya. dinafkahi, gitu sehingga ya bukan berarti mereka tidak ingin mengajar, gitu, tapi karena ada tanggungan di rumah, ada istri yang harus dinafkahi, ada anak-anak yang harus diberi makan, begitu, bahkan ada token listrik yang ini ya gitu supaya tidak berbunyi begitu, tidak menjerit-jerit, itu kan harus diselesaikan juga gitu. Dan sehingga begitu banyak guru ngaji yang dia kemudian meninggalkan santrinya untuk bekerja gitu ya, untuk menghidupi anak istrinya gitu. Padahal di hati kecilnya dia ingin mengajar gitu. Tapi tidak ada karena tidak ada jaminan gitu. Tidak ada jaminan kehidupan yang layak bagi guru-guru ngaji, apalagi guru ngaji di kampung, guru ngaji pelosok gitu. Sehingga dia memilih bekerja. Okay. Ya, itu faktor satu faktor ya. Soalnya faktor yang lainnya ini gitu ya. Gitu ya. Ini si benda ini yang luar biasa begitu. Jadi banyak ya, sekarang bukan hanya orang tua begitu ya, ABG, anak-anak pun sekarang sudah terbiasa dengan gadget gitu ya, dengan HP. Semenjak pandemi kemarin tuh anak-anak kan diwajibin tuh punya handphone. Iya. Otomatis mereka belajar lewat handphone tuh daring. Tapi kan di sisi lain bukan belajarnya yang banyak, tapi kan main gamenya, YouTubean yang banyak, ya enggak? Dan bahkan ngajinya pun nggak kena gitu loh. Iya, gitu. Mungkin itu tadi. Iya, bahkan saya ada sempat mengalami juga gitu. Ada dulu saya pernah mengajar juga gitu. Itu ada murid yang ketika dia belajar itu dia buka game. Lagi belajar. Guru nama nerangkeun gitunya, guru nama nerangkeun ke mana-mana begitu. Dia main game aja begitu. Dan itu kemudian ketahuan oleh orang tuanya, dilaporkan ke sekolah dan HP-nya disita, tidak boleh main HP begitu, dan tidak sekolah selama 1 minggu karena dihukum oleh orang tuanya. Ya. Dan sayangnya tidak semua orang tua begitu gitu. Ada orang tua yang maaf gitu ya, terlalu mengalah ke anak-anaknya sehingga memberikan kesempatan memberikan gadget kepada anak itu tanpa batas gitu. Sehingga ada anak yang kecanduan game gitu, dan candu game ini luar biasa gitu. Bisa mengalihkan seluruh perhatian anak gitu dari belajar, komo gitunya, diajar Quran mah gitu, dari belajar Quran itu Masya Allah, sehingga ya itu tantangan anak-anak, tantangan orang tua hari ini, tantangan guru hari ini adalah ya memang zaman tuh terus berkembang, dan zaman sekarang gitu salah satu tantangan terbesarnya ini adalah gadget, gitu, gadget, HP. Masya Allah gitu. Jadi merupakan tadi tantangan dari segi gurunya adalah mungkin keterbatasan ekonomi ya, keterbatasan ekonomi karena kebutuhan yang mendesak. Akhirnya banyak guru-guru ngaji di pelosok sana yang meninggalkan kegiatan belajar mengajarnya. Sehingga banyak orang anak-anak yang tidak terdidik ya dari segi pembelajaran Al-Quran ya. Lalu ditambah dengan zaman sekarang pun anak-anak gadget itu kayaknya
nggak punya gadget itu kayaknya bakal dimusuhin kayaknya. Wah itu nggak punya gadget, nggak usah main sama dia. Gitu ya. Ya nggak asik dia nggak punya gadget, nggak bisa mabar gitu. Aduh ya Allah. Baik Tat, ya kembali lagi ke apa Ada namanya? satu faktor lagi. Oh ada satu faktor lagi. Oke. Gitu Apa ya, ini nih? faktor penyebab kenapa masyarakat Indonesia ini buta huruf Al-Qur'an, yaitu hilangnya fungsi pendidikan Al-Qur'an begitu ya. Nah, sekarang yang memperhatikan pendidikan Al-Qur'an itu ya satu madrasah diniyah ya, kemudian mungkin sekolah IT sebagian memperhatikan pembelajaran Al-Qur'an atau sekolah-sekolah Quran gitu. Itu mah sudah pasti karena memang unggulannya Al-Qur'an. Nah, tapi sekarang kalau lihat mayoritas keumuman anak-anak kita gitu atau masyarakat kita lebih banyak yang di sekolah-sekolah umum yang Formal ya formal, yang itu tidak diajarkan Al-Qur'an Sama sekali. gitu ya. Pernah nggak di sekolah umum diajarin Quran gitu ya? Paling di Gitu tes ya. ini doang Ya, ya, surat-surat pendek gitu ya surat-surat dulu mah. pendek begitu ya. Nah, dan itu pun hanya pelajaran agama itu hanya dua jam seminggu Sepekan ya, ya. sepekan gitu. Sehingga kesempatan anak didik untuk bisa belajar Al-Qur'an lebih itu tidak ada begitu. Nah, di luar sekolah ya itu jadi pilihan kan, bukan kewajiban jadinya gitu ya. Iya. Bagi orang tua yang ingin anaknya ahli dalam Al-Qur'an, bisa baca Al-Qur'an, disekolahkan lagi di TPA gitu, di TKA. Bagi yang hare-hare mah gitu, hare-hare teh Cuek-cuek apa? aja Ya cuek-cuek mah begitu. Ya sudah lah. Ya udah nu penting mah sekolah lah gitunya. Nah, ini saya pun kan jadi bahasa Sunda wae. Gak apa-apa Sat, biar bisa sama-sama paham. Iya. Gitu, Sat. Iya. Bahkan waktu itu sempat juga nih dengar salah satu info bahwa saya di daerah ada tuh pelosok ya, daerah Sumedang, Palasah gitu ya. Jadi orang-orang desa di sana itu daripada anaknya harus belajar ngaji, mending sekolah tinggi Tat, S1, S2. Tapi bener, sekolah S1, S2 segala macam. Tapi dari segi Quran itunya mereka nggak dapat gitu. Ini kan miris ya. Padahal mayoritas muslim. Mayoritas muslim. Nah, ini jadi pertimbangan juga ya harusnya ya. Begitu penting mempelajari ilmu Al-Qur'an gitu. Oke Tat, baik mungkin itu ya. Kenapa latar belakang IBN ini didirikan? Indonesia bisa ngaji, artinya untuk memberantas buta aksara Al-Qur'an ya, terutama di Indonesia ya. Karena memang miris sekali dari fakta yang tadi Ustadz Abu sampaikan, ini menjadi suatu ketimpangan yang luar biasa gitu loh ya. Mayoritas Indonesia muslim gitu kan, luar biasa ya. Tapi pas dites, wah ngaco semuanya. Ya mungkin buat teman-teman saya tidak mengecilkan yang masih belajar, semangat terus. Yang sudah belajar ajarkan kepada yang belum paham, belum mengerti seperti itu. Ya, satu fakta lagi ya, Bang Dev. Ya. Nah, jadi kan katakanlah yang belum bisa membaca Al-Qur'an itu 55% gitu ya. Nah, yang sudah bisa membaca Al-Qur'an itu 45%. Nah, dari yang sudah bisa membaca Al-Qur'an 45% ini nanti kan ada grade-nya lagi. Betul. Gitu. Nah, ada yang membaca Al-Qur'annya itu sudah lancar, ada yang membaca Al-Qur'annya itu masih terbata-bata, tapi terkategori masih bisa membaca Al-Qur'an gitu. Ada yang sudah bisa membaca Al-Qur'an pun ini nanti ada grade-nya lagi, ada tingkatannya lagi. Nah, kan sangat diharapkan ketika membaca Al-Qur'an itu sesuai dengan standar bacaan sanad gitu. Standar bacaan sanad apa? Standar bacaan sanad itu standar bacaan yang bacaannya itu nyambung pada Rasulullah SAW. Jadi dia berguru, kemudian gurunya itu nyambung ke Rasulullah SAW sehingga bacaannya itu standar. Nah, kalau dipresentasikan lagi gitu ya, orang Muslim Indonesia yang bacaannya itu sudah standar, tentu lebih sedikit lagi. Betul. Gitu. Mungkin hanya 10% ya barangkali atau kan, gitu ya. Iya begitu ya. Misal gitu ya. Kita berapa bulan yang lalu, 6 atau 7 bulan yang lalu itu membuka lowongan guru Quran dan standar kita sangat tinggi begitu. Itu bacaannya harus bersanad atau sesuai dengan standar sanad begitu. Nah, dari 10 orang itu yang dapat gitu, yang lolos itu hanya 1 atau 2 orang gitu ya. Gitu. Dari 100 orang itu yang lulus gitu
lulus menjadi pengajar dan bisa mengajar langsung itu hanya 10 orang. Ya Allah. Gitu. Dari sekian banyak. Gitu. Ini kayak idol ya. Ya gitu. Yang bacanya sudah standar ya, gitu. Bacaannya sudah standar gitu ya, sudah tidak ada kesalahan-kesalahan, sudah tidak ada. Artinya minim ya. Ya, gitu. Minim begitu. Nah, sehingga sisanya ada yang masih berpotensi untuk dibina, kita bina gitu ya. Berapa bulan yang lalu, 3 bulan ke belakang kita membina 30 calon guru gitu yang bacaannya sebetulnya sudah bagus tapi masih ada sedikit kesalahannya sehingga masih harus dibina begitu. Jadi dari ratusan yang mendaftar itu hanya beberapa yang kemudian kami terima gitu untuk bisa mengajar. Faktor juga ya kenapa begitu sulitnya mendapatkan pengajar ya artinya pengajarnya pun kan harus berstandar lah. Kenapa? Agar yang diajarkannya pun sesuai ya maksudnya. Jadi tidak asal-asalan gitu kan. Karena ini Quran loh. Ya luar biasa ya. Baik, itu tadi latar belakang ya. Nah, kalau boleh tahu Ustadz ya. Ini kan IBN ini kan gak cuman tentang bagaimana kita memberantas buta aksara huruf Al-Quran kan ya. Pasti ada pergerakan-pergerakan dong. Ada artinya manuver-manuver yang dilakukan oleh IBN sendiri. Manuver ya. Manuver. Penetrasi gitu ya. Penetrasi. Manuver ya. Nah, pergerakan atau program-program apa aja sih nih yang dicanangkan sama IBN ini sama visi misinya mungkin bisa diceritain Ustaz? Sebenarnya banyak sekali program yang sudah kita rancang gitu. Ada yang sudah berjalan, misalnya program tunjangan 1000 guru ngaji. Alhamdulillah kita sudah ke lebih dari 10 pelosok gitu ya di sementara ini kita masih daerah Jawa Barat gitu ya. Tapi insyaallah mudah-mudahan bulan-bulan ke depan kita bisa berkunjung juga ke wilayah di seluruh Nusantara, luar pulau gitu ya, ke Kalimantan, ke Sumatera, ke Papua, ke Sulawesi gitu ya. Bahkan ya kita berharap bisa juga ke mancanegara ya. Tujuannya satu yaitu ingin berkhidmat pada Quran. Ingin memberantas buta huruf Al-Quran ya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala meluruskan niat saya gitu ya dan meluruskan niat seluruh tim yang ada di IBN bahwa kita memang benar-benar bekerja bahkan kadang lupa waktu gitu ya, kadang kita gak mengenal jam kerja gitu ya. Betul banget. Iya, sehari 2 hari kita ke pelosok gitu tanpa kenal jam kerja ya hanya untuk kemudian bisa memuliakan guru ngaji gitu ya yang ada di pelosok-pelosok negeri gitu. Kemudian kita ada sedekah, yang kedua ada sedekah Quran dan Iqra. Ya. Mantap tuh. Sedekah Quran dan Iqra ya. Tentu banyak tempat-tempat gitu tempat-tempat pengajian yang membutuhkan Al-Quran gitu ya. Yang keterbatasan Al-Quran, yang Al-Qurannya udah lusuh, udah robek-robek gitu ya. Dan kita banyak temukan itu gitu ya di pelosok-pelosok itu. Begitu Qurannya sudah robek, ya udah jadul kan, udah bulukan juga. Sampai covernya itu pada covernya nggak ada. Di gitu. halaman buka, halaman 1 buka, pas suruh halaman 2 buka, langsung ke 5 karena 2, 3, 4-nya hilang. Ya, gitu. Termasuk juga Iqra gitu ya. Kita sih sambil tunjangan guru, sambil kita bawa Quran dan Iqra gitu ya. Untuk mudah-mudahan itu juga bisa bermanfaat gitu ya untuk santri-santri yang ada di pelosok gitu. Ya, bahkan kitab-kitab juga kita ini ketika ada permintaan Kang ini kita butuh kitab ini, bahkan ada yang butuh kamus Al-Munawwir untuk para pengajar ya, kamus bahasa Arab untuk mengajar ya, insyaallah kita akomodasi juga gitu ya, kita support juga gitu. Dan kegiatan ini kan tentunya didukung dengan para donatur ya. Donatur juga dari teman-teman di luaran ya, misalkan Ustaz saya pengen kontribusi, saya pengen coba bersedekah. Nah, boleh dikatakan kan IBN ini bisa menjadi salah satu lembaga filantropi ya. Di mana kita bergerak memang asasnya adalah untuk kemanusiaan. Namun dalam ranah keagamaan ya, tadi ya mensupport guru ngaji kita di pelosok, memberikan Al-Qur'an kepada santri-santri di pelosok dan lainnya. Nah, mengenai masalah ini Ustaz ya, kendala-kendala yang dihadapi Ustaz selama awal, mungkin kurang lebih IBN ini kan sudah setahun ya mungkin ya, kurang lebih ya.
Ya, hampir lah ya. alhamdulillah. Nah, yang sampai saat ini menjadi kendala sendiri IBN itu apa sih, Sat? Ya. Eh, Kendala terbesar untuk saat ini adalah karena IBN ini termasuk lembaga yang baru, timnya juga masih terbatas, SDM-na eta deui gitunya. itu lagi ya, kita nggak lebih SDM tetap itu nggak lebih dari 7 orang gitu ya. Ya, ada yang tetap admin itu nggak ikut keluar karena harus melayani para donatur. Tapi yang lainnya ketika trip semuanya ikut keluar gitu karena memang kita butuh banyak orang gitu untuk bisa melaksanakan agenda, terutama agenda tunjangan guru gitu. Dan gak jarang setelah kita menyelesaikan program gitu banyak beberapa sebagian tim yang terkapar sakit Tepar gitu ya, tepar aduh, gitu ya. Ada yang asmanya kambuh gitu ya, ada yang penyakit jantungnya kambuh gitu, ada yang ngeri-ngeri penyakitnya. ada yang good gitu. Nah, itu saya itu. Ya, ada yang asam lambungnya naik gitu ya, ada yang masuk angin gitu. Ya, bahkan ada yang ketika trip juga, aduh, saat saya udah nggak kuat gitu ya di apa dipegang oh ya, gitu demam tinggi begitu. Luar biasa ya. Iya, iya. Itu tuh yang lagi Itu tuh kameramen kita. Wah. iya gitu. Nah, jadi ya PR kita terbesar sekarang itu adalah bagaimana supaya dengan tim yang ada, tim yang terbatas, kita tetap bisa berkontribusi pada umat. Ya salah satunya ya sekarang ya solusi kita sih, mungkin kita kasih suplemen gitu ya. Kita kasih ya sebelum melaksanakan program istirahat dulu yang cukup itu gitu penting, ya. ya. Jangan Wah, begadang. kayak saya. Ya, karena salah satu faktornya itu gitu ya. Besoknya mau ini tidurnya terlalu larut karena masih banyak pekerjaan begitu ya. Nah, apa itu salah satu kendala yang kita hadapi begitu. Nah, kendala yang lain kadang pernah kita satu bukan kendala sih ini mah ya, pengalaman gitu ya. Kita Kita curcol aja lah. ya gitu. Kita jalan-jalan yang terakhir itu kita ke Tasikmalaya ya, Iya, ke Palasa ya. Tasikmalaya. Nah, ini luar biasa, Masya Allah ya. Jalannya masih perawan Iya, jalannya benar-benar belum terjamah ya. gitu. Jadi memang masuk mobil gitu ya. Masuk mobil kemudian jalannya itu Siga Cikapundung Saat ya. Iya. You know Cikapundung Saat ya. Sungai. River, Iya. Gunung River. Sungai itu kan banyak bebatuan ya. Batunya gede-gede. Nah, kira-kira jalannya tuh kayak gitu dan kita pakai mobil mobil IBN gitu. Mobil saya sebetulnya yang dipakai untuk operasional IBN gitu. Oh, keren. Mobilnya mobil jadul gitu ya, tahun 96. Wah, tapi jangan salah, tenaganya berani diadu. Ya, itu luar biasa begitu ya. Dan alhamdulillah gitu ya. Kita sampai ke sana itu berapa jam ya dari Bandung ke Tasik itu? 5 jam ya? 5 jam ya. Iya. Nah, 5 jam gitu menginap semalam dan ya alhamdulillah bisa berjalan dengan baik gitu ya. Nah, setelah itu ternyata lumayan tuh ya. Mobil itu jadi rada gutak-gitak dah gitu. Nah, iya, kena mungkin ya. Ya, ada kaki-kaki yang kena makanya sekarang lagi masantren dulu tuh mobil IBN ya. Kita gitu doakan ya, mudah-mudahan dia lulus. Lagi di servis dulu Ya, ya. tapi nggak apa-apa, Sat. Mudah-mudahan ini mobilnya menjadi hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala Amin, bahwasanya ini amin, saya ya dulu Allah. dipakai dakwah nih semain Amin, punya. amin, Nah, amin, jadi buat ya teman-teman juga kalau punya barang, punya harta ya, punya dana, pakai untuk support dakwah karena mereka akan bersaksi untuk kita semua. Allahu a'lam. Seperti itu kata guru saya. Subhanallah. Oke, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol banyak ya dari pembahasan IBN ya. Bagaimana sih latar belakang IBN ini berdiri ya kan. Tadi juga kita sudah sharing bagaimana program-program IBN, salah satunya trip ke pelosok ya. Nah, kalau boleh kita tahu nih, IBN ini bolehlah kita atau saya katakan sebagai salah satu lembaga filantropi ya. Dan kita juga bisa lihat ternyata kemarin-kemarin ini kalau kita lihat di sosmed, di pemberitaan-pemberitaan ini lagi
happening banget tentang berita SCT ya. Nah, ini tanggapan pribadi aja sih ya. Ustadz sendiri gimana sih menyikapinya? Apakah ya udah kita harus mundur aja lah, atau ya udah karena kita ngerasa bahwa kita fine aja, udah kita maju aja, atau gimana Ustadz? Ya, entah ada apa di balik boomingnya berita ACT ini, begitu ya. Saya tidak mau terlibat lebih jauh di situ, gitu. Yang jelas saya ingin menyampaikan berkaitan dengan pentingnya kita memahami filosofi filantropi, begitu. Ya, jadi lembaga filantropi itu adalah lembaga kemanusiaan, lembaga sosial yang memang tidak, orientasinya bukan untuk rugi, bukan untung rugi. Orientasinya bukan untung rugi. Ya, orientasinya bukan materi. Ya, tapi orientasinya benar-benar itu karena karena lillah gitu ya, karena Allah Subhanahu wa taala, ya, karena kemanusiaan, karena memang kita ingin beramal soleh, ingin berkontribusi untuk umat Islam begitu ya, khususnya untuk IBN kita ingin berkontribusi nih untuk umat Islam agar kaum muslimin Indonesia ini selamat dari buta huruf Al-Qur'an gitu ya, agar mereka mau mengamalkan Al-Qur'an begitu. Ya, bahkan menjadi pembela Al-Qur'an. Gitu. Amin. Masuk saya ya. Dan ini sangat membuka juga fasilitas untuk teman-teman semua yang mungkin teman-teman ingin ikut berpartisipasi atau berkontribusi namun terbatas ruang dan waktu. Jadi teman-teman silakan bisa cek ya bagaimana cara-caranya kita bisa berkontribusi, bisa lewat official ya, indonesiabisangaji.id ya. Bisa lewat web indonesiabisangaji.id. Di situ teman-teman bisa berkontribusi ya. Baik secara materi untuk program tunjangan 1000 guru ngaji ataupun sedekah Quran dan Iqra. Bahkan bukan hanya itu, saya nggak punya uang, itu saya punyanya tenaga misalnya. Ayo mari kita menjadi sama-sama berpartisipasi menjadi relawan misalnya, kita butuh orang-orang yang memang bisa mendampingi kita ke pelosok-pelosok gitu ya. Bertemu dengan guru ngaji, memuliakan guru ngaji, itu bisa juga gitu ya. Bisa ya? Bisa, sangat-sangat bisa insyaallah gitu. Intinya mari kita berkontribusi dalam bentuk apapun yang kita mampu, yang kita bisa, dan itu sekali lagi mudah-mudahan menjadi amal soleh bagi kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Baik, kalau begitu terima kasih kepada Ustadz Abu Askia ya. Sama-sama. Saya sudah mengganggu kesibukannya, waktu luangnya untuk bisa berbincang-bincang di acara di iPodcast ini. Saya juga mohon maaf ya karena telah mengganggu istirahatnya Bang Defri. Tidak. Ya. Oke, jadi seperti itu ya, bagaimana kita mengulas tentang IBN ya, visi misinya, kenapa IBN ini berdiri, atas dorongan apa berdiri, tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Abu Askia. Sekali lagi, mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk kita semua ya, termasuk saya ya, agar supaya kita dalam melakukan segala hal ya, tapi kebaikan ya, garis bawahi artinya melakukan sesuatu yang baik itu jangan cuman baik, tapi dasarkan niatnya karena niat lillahi ta'ala. Agar supaya apa? Agar supaya menjadi amal jariah kita di yaumul hisab dan di akhirat nanti gitu loh. Karena kita umat muslim ya, kita patut mengimani bahwasanya ketika kita wafat, kita nggak selesai begitu aja ya. Kita akan menghadapi proses atau tahap-tahap yang lainnya sampai kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih sudah mengikuti program di iPodcast pada pertemuan kali ini ya. Dan saya mengucapkan mohon maaf jika ada perkataan atau sesuatu yang berlebihan ya. Mudah-mudahan tidak ada pihak-pihak yang tersinggung. Namun ini bisa menjadikan kita pelajaran ya, menjadikan kita motivasi dan juga wawasan baru ya dengan adanya program ini. Pokoknya dukung program DI terus atau DI Podcast terus. Caranya gampang, jangan lupa komen ya, like, subscribe dan share. Dan ikutin terus channel IBN TV ya, karena banyak sekali program yang akan dicanangkan lewat IBN TV ini. Seperti itu ya. Pokoknya sehat selalu. Indonesia bisa mengaji, sambil mengaji saling berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.